kejarlah kualitasnya. Jadi kita akan menjual nanti itu menjual kualitas. Dengan kualitas ternak yang ada di kandang kita, insya Allah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen yang akan belanja di kandang kita. Nah, contoh kita jadikan bahwa kandang kita itu sebuah toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Edi Sukoco, pemilik tapak Sembrani Farm yang beralamat di Tempel, Sleman, Yogyakarta. Sedulur-sedulur peternak semua, salam sehat ya. Kita tetap harus semangat, tetap sehat, apalagi peternak-peternak banyak beraktivitas yang di luar lapangan, insya Allah tubuh kita akan semakin sehat. Gitu. Jadi salam ngarit, walaupun saya jarang ngarit. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang bisnis ternak yang saya lakukan. Jadi karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari beberapa tamu yang datang, berapa sih penghasilan peternak itu sebenarnya per bulannya? Nah, dari berapa ekor sih bisa menghasilkan sekian juta seandainya kan gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya tidak akan menyebut angka nominal harganya, nominal rupiahnya ya. Saya akan bisa menyebutkan berapa sih yang bisa kita jual per bulan. Nah, contoh di sini saya akan berbagi tentang berapa ekor ternak yang kita pelihara dan berapa ekor yang bisa kita jual per bulan. Oke. Saya pelihara seandainya 20 ekor dan saya mau jual itu per bulannya 40 ekor, itu bisa tidak? Alhamdulillah itu sangat-sangat bisa sekali, saudara sekalian. Jadi sobat-sobat ternak sekalian, itu sangat-sangat bisa sekali. Gimana caranya? Jadikan kandang kita itu adalah sebagai etalase. Jadi kita punya 20 ekor itu kita buat ternak kita itu sebagai penghuni kandang tetap. Kita rawat baik-baik, kita ternaknya sehat gitu. Jadi orang datang ke tempat kita itu akan melihat, kok ternakmu bagus-bagus ya kan gitu. Jadi jangan ngejar populasi, tapi seperti kemarin saya baru dapat motivasi lagi, jadi kejarlah kualitasnya. Jadi kita akan menjual nanti itu menjual kualitas. Dengan kualitas ternak yang ada di kandang kita, insya Allah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen yang akan belanja di kandang kita. Nah, contoh kita jadikan bahwa kandang kita itu sebuah toko, saudara sekalian. Jadi jangan jadikan seperti kandang biasa aja, tapi kita buat seperti toko. Nah, ternak kita itu adalah isinya toko. Barang-barang yang ada di toko kita itu adalah ternak kita tadi. Nah, gimana sih toko itu? Contoh di toko kelontong lah. Apa dia perlu membuat sebuah produk sendiri untuk menjual produk tokonya? Kan tidak. Contoh dia mau menjual kerupuk aja. Apakah dia harus membuat pabrik kerupuk? Nah, pasti kan tidak. Dia beli kerupuk dari luar, dia pajang di tokonya. Ada pembeli. Nah, seperti itu. Itu prinsip dalam bisnis beternak, gimana caranya menjual ternak 20 ekor
kita ternak 20 ekor kok bisa menjual 10, 20, 30 bahkan sampai ratusan ekor per bulan gitu. Nah itu clue-nya seperti itu. Untuk pengembangan saya yakin saudara-saudara dan sedulur-sedulur semua itu pasti sangat-sangat bisa, karena banyak sekali sekarang itu kita bisa belajar di marketing, itu bisa belajar dari medsos, kita bisa belajar dari teman-teman dan sebagainya. Semakin banyak kita berkunjung ke mitra-mitra ternak atau teman-teman peternak yang ada di sekitar kita, maka prospek penjualan kita itu akan semakin besar gitu. Nah, dan sebagai peternak itu jangan menganggap bahwa peternak-peternak yang ada di samping kita itu adalah pesaing. Itu kalau menurut saya pribadi itu kok salah besar gitu. Itu menurut saya pribadi loh ya. Jadi peternak yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu adalah mitra kita. Karena begitu kita membuat toko ternak tadi, maka konsumen yang akan sekali banyak berinteraksi dengan kita itu adalah peternak di sekitar kita. Nah, jadikan mereka itu adalah mitra kita gitu. Nah, kita butuh ternak bisa beli dari mereka. Kita mau jual ternak bisa mereka yang beli. Jadi mereka itu kita akan selalu bersinggungan dengan mereka semua. Nah, terus pedagang kita harus banyak kenal dengan pedagang-pedagang ternak. Jangan jadikan pedagang itu musuh, itu salah gitu. Beli ternak di pedagang bilang bla 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 bla, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Nah, berarti itu yang harus kita kontrol itu kita gitu. Loh, kenapa kok yang disampaikan itu dengan kenyataan nggak sama? Nah, makanya kita banyak belajar, kita banyak mengetahui tentang kualitas ternak itu, kita harus benar-benar tahu. Untuk membuat toko itu sebenarnya ke situ. Jadi arahnya itu gimana sih kita benar-benar tahu tentang kualitas ternak. Nah, itu yang paling pokok dulu. Jangan ngejar, saya mau ternak populasi sekian, tapi kita nggak tahu kualitas ternaknya, akhirnya ternak yang masuk ke kandang kita dengan kualitas potong semua, maka sebenarnya kita targetnya adalah breeding. Itu kan sudah beda ya. Nah, itu nanti hasil anaknya, induknya pasti ya kurang bagus. Itu yang sudah saya alami. Saya juga beberapa ya selama beternak 5 tahun ini sedikitlah bahasannya, mungkin kalau bahasa kerennya itu adalah riset. Tapi bagi saya itulah pengen tahu gitu. Kalau indukan dengan postur kecil, terus indukan muda, nanti hasilnya anaknya seperti apa itu bisa kita ketahui. Nah, itu. Setelah itu akhirnya sekarang saya lebih ke menegarkan targetnya itu adalah kualitas itu. Kualitas hasil ternak kita itu yang insya Allah sekarang itu lagi saya kembangkan. Seperti pun pakan. Nah, ini tadi ngomong masalah ternak yang hasilnya 10 ekor bisa jual 20 ekor itu. Terus mungkin ada lagi pertanyaan dari sobat-sobat peternak pemula atau yang lainnya. Nah, saya ternak 20 ekor sementara saya sendiri masih bekerja nih Pak. Jadi kerja di kantor, jadi guru, jadi PNS atau kerja di bangunan, proyek ya kan segala macam. Saya tapi pengen ternak. Oh ya bisa gitu. Caranya gimana? Ya saya nggak punya waktu untuk ngarit. Ya gampang, kalau zaman sekarang itu sudah banyak pengusaha-pengusaha UMKM ya bahasanya itu yang membuat pakan ternak.
Nah, carilah pakan ternak yang sudah diolah menjadi complete feed. Itu insya Allah akan lebih praktis daripada jenengan beli bahan ini itu nanti diolah dicampur sendiri, itu nantinya kurang ekonomis karena waktu ngolah, waktu segala macam mengumpulkan bahan akan sangat rumit. Nah, carilah yang praktis-praktis bagi teman saudara-saudara peternak pemula yang keterbatasan lahan dan keterbatasan waktu gitu. Nah, berpikirlah secara ekonomis. Oh iya, kalau saya ngumpulin bahan ini saya akan membutuhkan waktu sekian jam, ini sekian hari, belum lagi ngolahnya, belum lagi nanti gudangnya cukup butuh besar. Nah, kalau jenengan semua itu belinya yang sudah jadi komplit kan enak. Tinggal beli, ambil, oh saya butuhnya karena ternak saya baru 10 ekor. Ya kan? Gimana? Kalau saya beli sedikit-sedikit kan yuk. Sekarang kita bisa hitung. Seandainya 10 ekor Bapak saudara-saudara kalian itu ngarit, itu butuh waktu berapa jam kan gitu. Nah, adalah ternak adalah sebagai sumber penghasilan di keluarga saya kan gitu, bahwa dengan beternak insya Allah bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya kan gitu. Nah, dengan beternak insya Allah saya bisa bersedekah dengan lingkungan saya. Dengan beternak saya bisa berbagi apapun dengan masyarakat di lingkungan saya. Nah, setelah kita punya misi seperti itu, maka target yang kita capai, yang kita inginkan itu pasti akan tinggi sekali. Dan buatlah target setinggi-tingginya setelah itu. Jadi saya ingin nantinya itu punya target bahwa menjadi peternak dengan populasi 1000 ekor. Nah, dengan populasi 1000 ekor, breeding, wah kan. Targetnya kapan seandainya? Di 2000, contoh saya membuat target untuk punya populasi indukan 500 ekor itu di 2000, jadi 3 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 2001, bahwa di 2023 saya harus punya indukan 500 ekor karena saya lebih senang ke breeding sekalian. Jadi saya lebih senang mengembangkan ternak yang berkualitas. Mungkin nanti saya akan ada kambing, ada domba kan gitu. Tapi yang berkualitas semua. Jadi saya akan berbuat seperti itu. Dan itu nanti akan menjadi bisa ladang dakwah saya. Saya bukan orang yang ahli agama, tapi saya pingin sekali berbagi itu, berdakwahnya tentang ternak. Bagaimana sih membuat ternak yang sehat, bagaimana ternak yang berkualitas, dan itu tujuannya ke situ. Nah, jadi kalau kita mau beternak dengan populasi yang banyak, ya banyak-banyak belajar gitu, terus belajar dan terus belajar. Seperti tadi ya, jadi ayo mindsetnya kita rubah. Jangan aku nerimo ing pandum. Jadi sebenarnya menurut saya itu kalau bahasa nerimo ing pandum itu bukan hanya aku menerima apa yang sudah diberikan gitu aja, bukan seperti itu. Menerima ing pandum menurut penafsiran saya itu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kita syukuri, gitu. Terus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk berkembang lebih maju lagi. Supaya apa? Supaya jangan hanya untuk diri kita, tapi bisa untuk juga orang lain. Pertama mungkin untuk keluarga kita, bisa lagi berkembang untuk tetangga kita, bisa lagi berkembang untuk lingkungan kita, bisa lagi kita berkembang untuk negara kita, dan yang utama untuk agama kita. Itu
ini yang saya sampaikan ini salah satu sebenarnya memotivasi untuk diri saya sendiri juga. Nah, jadi sedulur-sedulur peternak dimanapun berada, itu saya nyampaikan ini bukan berarti saya tidak sudah hebat, belum. Sebenarnya motivasi ini sebagian juga untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa terus belajar dan terus belajar untuk membuat sebuah peternakan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dan juga gimana caranya omset kita itu semakin hari itu semakin naik. Gitu. Jadi ayolah kita belajar bisnis yang benar. Nah, begitu sudah target kita bahwa menyenangkan hati sudah bisa, nah, besok kita tinggal menyenangkan anak istri kita, keluarga kita. Jadi dalam beternak 20 ekor kok bisa jualan 40 ekor, itu jangan dianggap tidak mungkin. Itu sangat-sangat mungkin sekali. Dan banyak itu saya teman-teman peternak dari dia punya cuma 10 ekor tapi penjualannya 1 tahun itu bisa sampai ribuan ekor. Bahkan ada yang cuma dia punya kandang yang cukup besar. Nah, untuk memotivasi supaya kita bisa besar, jadi saya punya ternak 20 ekor. Buatlah kandang, kapasitas kandang itu untuk 40 ekor. Sebenarnya loh, yang 20 ekor untuk apa? Ya itu nanti yang jadi baharate kalau di toko itu seperti etalase tadi, itu kan harus diisi gitu loh. Nah, itu adalah rak-rak barang yang harus kita pajang di kandang kita tadi. Nah, itu diisi. Nah, yang 20 ekor punya kita yang kita tahan gitu. Orang lihat kandang kita nggak pernah kosong. Itu yang saya lakukan sekarang seperti itu. Nah, mungkin kita kasih, oh saya punya uangnya baru mampu, ini hari ini 1 ekor, taruh 1 ekor. Nanti setelah 1 ekor dibeli orang, besok bisa beli 2 ekor, beli lagi 2 ekor. Dari 2 ekor dijual lagi bisa jadi 4 ekor. Nah, gimana? Setelah bisa beli 4 ekor ternyata saya ada tambahan modal nih, kasih modal lagi dulu. Bisa beli 10 ekor, jual bisa kejual lagi 10 ekor. Nah, akhirnya dalam 1 minggu ternyata sudah bisa jual 10 ekor. Besok gitu lagi, kembangkan lagi, tingkatkan lagi semangatnya. Loh, cara jualnya gimana? Ya Allah, sekarang ini dunia sudah sangat luas. Dunia kita itu cuma segenggaman tangan, poros dulur semuanya. Jadi kenapa saya bilang cuma segenggaman tangan? Saya cuma pegang ini, duduk manis sambil mainan YouTube ini, nah, kan gini. Saya itu bisa sudah menjual produk. Jadi saya duduk sambil pegang HP, mungkin sambil ngobrol. Ada masih dikit Pak. Mau ini ada yang tanya, ada yang jual beli pakan. Oh iya, nah seperti itu. Nah, manfaatkan HP-mu yang bagus itu, yang harganya ada sampai 15 juta, ada yang 20 juta. Jangan cuma buat main game. Nah, jadi manfaatkan dengan baik. HP ini seperti sebuah pisau, bahkan lebih tajam dari pisau. Itu kalau nggak percaya. HP kita ini bisa membunuh ratusan orang dalam waktu cuma berapa menit. Tapi HP ini juga bisa menghasilkan puluhan ribu dalam 1 menit. Nah, itu tergantung kita. Saya sendiri jujur masih banyak belajar tentang dunia penjualan di medsos. Jadi karena saya bukan ahli marketing, mungkin teman-teman saudara-saudara, jadi tujuan beternak begitu kita sudah punya target, maka fokuslah seperti yang disampaikan oleh Pak Didi kemarin itu, bahwa fokus dengan targetmu. Jangan di tengah jalan lihat orang ini ikut lagi. Contoh, saya ternak mau membuat kualitas ternak yang bagus.
Begitu ada orang rame akikoh buat, terus buat jasa akikoh. Akhirnya apa? Fokusmu akan terpecah. Jadi pemikiranmu akan terpecah gitu. Terus, wah si anu itu buat pakan terus dijual. Terus kamu sibuk ikut juga buat pakan. Akhirnya targetmu yang utama yang kamu nggak akan tercapai gitu. Jadi ayolah kita. Contoh saya dulu belajar merawat ternak gitu. Udah fokus di merawat ternak. Setelah alhamdulillah ya sedikit banyak sudah bisa. Saya sekarang fokus lagi di pembuatan pakan. Jadi untuk penjualan ternak saya nggak fokus. Banyak saya alihkan ke teman-teman yang lain. Karena saya mau lebih fokus ke pakan. Nah, itu saya punya target bahwa saya membuat pakan itu nanti adalah akan membuat pakan yang hemat, harga bersahabat. Nah, itu. Jadi yang akan menguntungkan peternak. Nah, bagi peternak-peternak yang ini, contoh, waduh saya kalau mau buat beternak, terus mau buat pakan sendiri, hitung saudara-saudara kalian bahwa sahabat-sahabat ternak sekalian bahwa omsetnya itu tidak murah. Beli mesin, habis itu tidak tepat penggunaan, gagal. Akhirnya mesinnya ndogrok. Terus setelah kita beli mesin rajang, gitu, manfaatnya tidak seberapa. Punya ternak 20 ekor, beli mesin rajang harganya 4 juta. Dipakainya cuma sebulan sekali. Sia-sia toh, coba uang 4 juta tadi kamu belikan ternak, dapat 4 ekor. Dalam 1 minggu kamu jual. Contoh seandainya 4 juta bisa menghasilkan, kamu jual, kamu rawat ternakmu dalam 1 minggu bisa hampir 500.000 aja keuntungannya. Dipotong biaya pakan, seandainya biaya pakannya 4 ekor 100.000. Nah itu contoh, tak buka sedikit ya tentang bisnis hitung-hitungannya. Kan sayang tadi beli mesin 4 juta, nongkrong 1 bulan gitu. Terus, karena saya mau cita-cita besar, ya jangan dulu. Bener cita-citamu mau besar, nanti beli mesinnya sekalian. Begitu memang, saya memang sudah benar-benar membutuhkan mesin. Kalau sekarang hitungannya lebih enak beli yang praktis, kenapa harus buat gitu loh. Belum mikir nanti, waduh ini, ternyata saya masih jadi pegawai negeri, pulang berangkat jam 7 pagi, jaraknya jauh, berangkat jam 6 pagi sampai rumah jam 4 sore baru pulang. Hari Minggu libur, liburmu harusnya untuk keluargamu, malah sibuk buat pakan akhirnya. Kamu bahagia, apakah anak istrimu bahagia? Padahal rezeki kita, gitu, itu adalah keberkahan buat anak istri kita. Apalagi kita sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap anak istri kita. Tuh sobat-sobat dan sedulur-sedulur peternak dimanapun berada, sedikit sekelumit motivasi untuk berbisnis ternak dari saya, Edi Sukoco, Tapak Sembrani Pam. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.